Sebelum kita membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan, Ibu mau mengingatkan lagi mengenai bilangan pecahan itu sendiri. Bilangan pecahan itu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya, misal di sini ada 1/2. 1/2 merupakan bilangan pecahan, di mana ada pembilang dan ada penyebut. Angka 1 atau angka 2 yang menjadi pembilang. Angka 1. Jadi pembilangnya angka 1 dan penyebutnya itu angka 2. Pembilang ini selalu berada di atas, sedangkan penyebut ini selalu ada di bawah. Misal di sini ada angka lagi, ada pecahan lagi, 3/4. Berarti angka 3 merupakan pembilang dan angka 4 merupakan penyebut. Sampai sini sudah ingat mengenai bilangan pecahan? Kalau sudah, Ibu langsung teruskan ya mengenai penjumlahan dan pengurangan dari pecahan. Simak terus. Nah, sekarang kita masuk mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Di sini sudah ada 1/2 ditambah 4/2. Untuk yang ini coba perhatikan. 1/2 penyebutnya 1 atau 2? 2. 1/2 penyebutnya 2. Sedangkan yang ini, perhatikan yang ini. 4/2 penyebutnya 4 apa 2? 2. Jadi yang ini 4/2 penyebutnya 2. Jika kalian perhatikan penyebutnya keduanya itu sama-sama angka 2. Jika ada suatu penjumlahan atau pengurangan yang penyebutnya sudah sama, itu boleh langsung ditambah. Kalau penyebutnya sudah sama, boleh langsung ditambah. Berarti 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, yang ditambah itu hanya pembilangnya saja. Jadi penyebutnya itu tidak ditambah. Jika penyebutnya ini 2, maka di sini kalian tulis juga 2. Seperti itu. Jadi penyebut tidak ikut ditambah, hanya ditulis lagi. Kalau di sini 2, berarti 2. 5/3 dikurang 2/3. Di sini, yang ini, penyebutnya 5 atau 3? 3 ya. Sedangkan yang ini, 2/3 penyebutnya 3 atau 2? 3 juga. Jadi ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, tadi bisa langsung dikurang. Berarti ingat, yang dikurang itu hanya pembilangnya saja. Berarti 5 dikurang 2 hasilnya 3. Penyebutnya dikurang juga nggak? Tidak. Jadi kalau di sini penyebutnya udah sama-sama 3, berarti terus lagi di sini 3. Gitu. Jadi tidak ikut dikurang. Sekarang perhatikan lagi contoh berikutnya. 4/2 ditambah 1/4. 4/2 penyebutnya 2, benar. 1/4 penyebutnya 4, benar. Nah, sekarang kalian perhatikan penyebutnya sama tidak? Tidak. Jadi yang ini penyebutnya 2, yang ini penyebutnya 4. Terus gimana kalau penyebutnya beda?
Kalau penyebutnya beda, harus disamakan terlebih dahulu. Jadi kalau penyebutnya berbeda, kalian harus samain dulu. Gimana cara samain penyebut? Kita bisa caranya itu dengan mencari KPK dari penyebut tersebut. Jadi di sini 2 dari 2 dan dari angka 4. Sekarang Ibu akan membahas mengenai cara mencari KPK. Kan kita sudah pernah bahas di kelas 4. Kan Ibu ingetin sekarang gimana cara cari KPK. Nah, kalau kita mau cari KPK, kalian harus ingat lagi mengenai bilangan prima. Bilangan prima ada apa aja? Ada yang masih ingat? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Ada banyak kan waktu itu kita udah cari, masih ingat? Nah, kalau kalian udah ingat mengenai bilangan prima, kita lanjut. Kita cari KPK dari angka 2 dan 4. Angka 2. Angka 2 itu sudah merupakan bilangan prima. Jadi tidak punya cabang. Karena dia tidak punya cabang, kita lingkarin aja langsung. Sekarang angka 4. 4, bikin cabang dulu. Kita bagi dari bilangan prima yang paling kecil. 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, karena sudah bilangan prima, sudah selesai. Sekarang kita lingkarin yang bilangan primanya saja. Kita pindahin itu sisi lagi. 2, tadi hasilnya hanya 2. 4, ada 2 kali 2. Nah, KPK dari 2 dan 4 berarti cari yang angka 2-nya ada banyak. Di antara 2 dan 4, hasil angka 2-nya yang paling banyak ada di angka 4. Ya enggak? Kalau di angka 2, 2-nya cuma ada 1. Kalau di angka 4, 2-nya ada 2. Jadi KPK-nya itu yang paling banyak angkanya. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Itu dia KPK-nya. Nah, jika kalian sudah ketemu nih, KPK dari 2 dan 4 adalah 4. Udah ketemu KPK-nya. Kalau sudah ketemu KPK-nya, maka masukkan ke sini persamaan ini. KPK dibagi penyebut dikali pembilang per KPK. Sekarang ini 4 per 2. KPK-nya 4, penyebutnya 2, pembilangnya 4. Kita kerjakan. KPK-nya berapa? 4. Dibagi penyebutnya berapa? 2 dikali pembilangnya 4 per KPK-nya 4. Ditambah yang ini sekarang. KPK-nya 4 dibagi penyebutnya 4 dikali pembilangnya 1 per KPK-nya berapa tadi? 4. Nah, sekarang kita kerjakan. 4 dibagi 2, 2. Dikali 4 per 4. Yang ini ditambah 4 dibagi 4, 1. Dikali 1 bagi per 4. 2 dikali 4 berapa? 8 per 4. Ditambah 1 dikali 1, 1 per 4. Nah, sekarang penyebutnya di sini 4. Di sini penyebutnya juga
4. Penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama berarti tinggal ditambah aja. 8 ditambah 1 hasilnya 9 per 4. Jadi kalau di sini sudah 4, ditulis lagi 4, bukan ditambah ya. Yang ditambah hanya pembilangnya saja. Jadi 8 tambah 1 9, 4 tetap 4. Ini hasilnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Di sini ada 5 per 6 dikurang 3 per 4. 5 per 6 penyebutnya 6. 3 per 4 penyebutnya 4. Maka penyebutnya masih berbeda. Kalau penyebutnya berbeda, tadi gimana? Cari dulu KPK. Pertama, cari dulu KPK-nya. Cari dulu KPK. Dari 6 dan 4. Ayo kita cari dulu. Ayo sekarang kita cari lagi. Mencari KPK dari 6 dan 4. Pertama, kita bikin pohon faktor dulu dari angka 6. 6. Bikin cabang. Mulai dari bilangan prima yang kecil angkanya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima? Sudah. Kalau 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin yang bilangan primanya saja. Sekarang angka 4. 4 dibagi 2 karena bilangan prima paling kecil. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 sudah bilangan prima. Ya udah, sekarang kita lingkarin lagi yang bilangan primanya saja. Lalu berarti di sini ditulis 6 itu sama dengan 2 dikali 3. Di sini 4 sama dengan 2 dikali 2. Jadi KPK-nya kita lihat lagi. Di sini ada angka 2-nya 1. Di sini angka 2-nya ada 2. Berarti kita ambil angka yang sama nih, tapi yang paling banyak ada di sini. Nah, ini kan 2 cuma 1, tapi di sini 2-nya ada 2. Berarti kita tulis 2 dikali 2. Nah, di sini ada angka 3, tapi di sini nggak ada. Diambil nggak, Bu? Diambil. Tulis di sini kali 3, karena di sini nggak ada angka 3, tulis aja 3-nya. Jadi berapa tuh? 2 dikali 2, 4. Dikali 3. Berapa 4 kali 3? 12. Jadi KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Kita udah ketemu KPK dari 6 dan 4 adalah 12. Itu step yang pertama. Step yang kedua adalah kita masukkan nih angka-angka yang tadi udah ketemu sama soalnya ke dalam rumus ini. KPK dibagi penyebut dikali pembilang per KPK. Ayo kita masukkan. Ayo sekarang kita masukkan ke rumus yang tadi. Siapa yang masih ingat? KPK dibagi penyebut dikali pembilang per KPK-nya lagi. Ini untuk yang 5 per 6. Sekarang dikurang yang 3 per 4. Sekarang KPK dibagi 4 penyebutnya dikali pembilangnya berapa? 3 per KPK-nya berapa? 12. Kalau sudah dimasukkan,
Kalian kerjakan 12 dibagi 6. 2 dikali 5 per 12. Yang ini 12 dibagi 4, 3 dikali 3 per 12. 2 dikali 5 berapa? 10. 3 dikali 3, 9. Nah, 10 per 12 dengan 9 per 12 penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sama baru boleh dikurang pembilangnya. Pembilangnya berapa? 10 dan 9. Jadi 10 dikurang 9 hasilnya 1. Per penyebutnya tetap 12. Jadi ini jawabannya. Ya, ini ada latihan untuk kalian kerjakan. Kerjakan di buku tulis masing-masing. Kalian salin dulu ke buku tulis, lalu kalian kerjakan. Harus pakai cara ya. Ibu nggak mau langsung jawabannya. Harus pakai cara. Dijabarin gimana tadi caranya. Dan dikumpulkan. Jangan lupa harus dikumpulkan. Nanti tidak ada nilainya. Oke? Kalau masih ada yang bingung, boleh tanya langsung ke ibu. Sekian dan terima kasih.